Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Semakin hari semakin agak ngaco sih si Fahri Hamzah ini begitu kan. Ini Fahri Hamzah mengatakan Pilkada DKI 2017 pemicu pembelahan. Sindir Anies ya. Ini pertanyaan penting begitu kan. Apakah seperti itu begitu? Saya kira yang saya lihat dari beberapa tweetnya Fahri Hamzah di situ banyak yang mengkritik Anies Baswedan begitu kan ya. Dengan agenda-agenda seperti ini misalnya begitu kan, ketika melihat flashback ke belakang di 2017 kok masih diangkat lagi sampai sekarang begitu kan. Anies Baswedan dituduh intoleran, ya, dituduh politisasi, dianggap memainkan agama sana sini begitu kan ya. Tapi tidak ada satupun yang membuktikan itu begitu kan. Justru terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di situ. Anies Baswedan tidak banyak bicara, tapi membantah ya, seolah-olah terbantahkan di situ begitu dengan adanya prestasi yang sangat luar biasa. Kenapa sih ya kalau ada orang yang baik di bangsa kita ya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia selalu menjadi musuh para oligarki mereka dan turunan-turunannya begitu kan ya. Ya, jadi ini Fahri Hamzah ini membela siapa sih sebenarnya begitu kan. Ini kan agak rancu sekarang begitu. Kritikannya tetap kepada Anies Baswedan terus begitu kan ya. Kenapa kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu kan di situ agak tidak dikritik begitu kan? Saya kira sudah ketahuan mereka bagaimana yang kemudian dilakukan oleh Fahri Hamzah di situ begitu. Sayang seribu sayang semuanya kok dilakukan seperti ini begitu kan? Bahkan ya mulut orang ini udah kena asam sulfat katanya begitu. Ini penjilat begitu kan? Ini anak dan keluarga Presiden Jokowi masih muda, sebaiknya jangan masuk politik ketika belum matang dan ketika situasi bisa menyebutkan ya publik itu masih sadar ya. Fahri Hamzah itu masih sadar pada waktu itu begitu. Kalau sekarang kan sudah tidak sadar mereka begitu ya. Ini apalagi ini. Kalau saya boleh dikasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dari kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Itu membebani reputasi bebannya. Jangan mau diolok-olok yang dengan penjilat yang akhirnya merusak susu ya sebelangga. Ya, mendingkan susu dibikin martabak saja katanya begitu. Ya, ini kan sekarang kan sudah penjilat mereka begitu kan. Tidak mengakui bagaimana rekam jejak sebagai seorang Fahri Hamzah begitu yang dulu dikenal kritis banget begitu kan ya. Kritikannya luar biasa, bahkan ya mengolok-olok Pak Jokowi ya, membubarkan KPK dan sebagainya di situ begitu. Tapi sekarang kok mingkem di ketiak penguasa begitu kan. Saya tidak habis pikir begitu kan. Kenapa begitu kan? Dengan cara-cara Fahri Hamzah seperti itu agar tidak dicap sebagai orang yang penjilat, maka kemudian yang diungkit adalah malah lawan-lawan mereka begitu kan. Di DKI Jakarta 2017 diungkit lagi. Apa maksudnya begitu kan ya? Bahkan apakah sindir Ahok lah biar berpecahan pilgub di DKI 2017 itu Ahok katanya begitu. Pemuda ini pindah profesi dari politisi jadi pelawak karena kehidupan yang semakin keras ya. Inilah akibatnya kalau Pak Fahri Hamzah tidak kuat menjadi oposisi. Artinya apa? Artinya tidak kuat menjadi oposisi, pada akhirnya kritis pun mengkem mereka begitu kan. Kritis pun tidak bisa begitu. Kata media kemarin ya, isi otak Fahri Hamzah itu, pemikiran-pemikiran Fahri Hamzah itu dengan isi ya perut Fahri Hamzah itu bisa selesai dengan adanya kekuasaan. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi saya kira agak lucu sih sebenarnya begitu Fahri Hamzah hari ini begitu kok bisa begitu kan ya. Jangan-jangan ada apa begitu. Itu yang mesti ya kita lihat begitu kan ya. Saya tidak habis pikir Fahri Hamzah kok bisa ya berubah drastis begitu kan ya, 180 derajat di situ begitu. Bahkan ya ini ya Fahri Hamzah ya Pilkada DKI 2017 pemicu pembelahan ya. Ini sindir Anies atau siapa begitu. Pemilihan ya kepala daerah di Pilkada DKI 2017 ya jadi Jakarta begitu yang dimenangkan Anies, Sandiaga memunculkan pembelahan di masyarakat ya dan mengarah pada isu suku, agama, ras dan antar golongan saraf. Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah salah satu pemicu pembelaan ya, kata politikus gelora Fahri Hamzah. Bahkan Fahri mengatakan seperti ini menanggapi berita dari ya FIFA berjudul Sandiaga ingatkan Anies tak buka lembaran lama bisa menimbulkan perpecahan.
Fahri mengatakan, ya elit politik tidak boleh menebarkan perpecahan saat pemilu dan pilpres. Ya, elit harus sadar atau harus menerus memperbaiki persatuan. Pemilu adalah proses rutin yang ukurannya adalah kinerja dan prestasi yang kasat mata. Sentimen sara kita hentikan katanya ya. Oke, dengan saya setuju dengan pendapat itu begitu kan. Tapi bukan berarti harus mengolok-olok, ya harus membongkar sana sini 2017, sana sini dan sebagainya begitu. Hasil survei LSD DJA menegaskan mayoritas publik tidak ingin perpecahan di tengah masyarakat dan ulang kembali pada Pilpres 2019. Publik disebut tak ingin berpecah seperti Pilgub DKI 2017 selalu kembali terulang ya. Karena surveinya tidak terakurat begitu kan, karena masyarakat sudah mengebakan survei, pada akhirnya survei pun kepanasan begitu kan ya. Yang dianggap menang Ahok ternyata Anies Baswedan. Yang dulu 16 lembaga survei menyatakan kemenangan kepada Prabowo, tapi pada akhirnya Prabowo juga gagal di situ begitu kan. Apakah mesti yang percaya terkait dengan situ begitu kan ya? Bahkan ya politisi LHJA ya Adi Alfarobi mengatakan sebanyak 72,5% publik tidak menginginkan perpecahan di tengah masyarakat terulang kembali pada Pilpres 2019. Hal ini diungkapkan Aji saat memaparkan hasil survei LSD DJA. Bahkan ia mengungkapkan bahwa ya pembelahan persepsi publik terjadi antara pendukung Basuki Cahayapurnama Ahok dan Anies Baswedan yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Perpecahan tersebut menurutnya sampai dibawa ke urusan pribadi masyarakat. Ya justru lembaga-lembaga survei lah yang kemudian begitu dibawa pribadi mereka. Karena apa? Karena tidak akurat. Yang katanya Ahok menang ternyata gagal. Gagal total di situ begitu. Kalah telak di situ begitu kan. Apa yang mesti kita lakukan di situ begitu kan ya? Apalagi di 2024 ya, semua orang sudah tidak begitu percaya lembaga-lembaga survei. Kenapa kok mesti diacuan sana sini begitu kan? Jadi ya Fahri Hamzah kembali lagi begitu. Saya kira ada sesuatu sindir siapa sih sebenarnya begitu kok bisa mengatakan seperti itu begitu kan. Saya kira ini menjadi pertanyaan besar begitu kan. Ya siapa sih sebenarnya begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi kita lihat saja begitu kan. Jadi saya memandang bahwa apa yang dilakukan Fahri Hamzah sekarang itu lihat saja begitu kan. Kritikannya luar biasa begitu. Jadi saat dikit-dikit sindir, sana sini sindir dan semuanya begitu. Apakah seperti itu begitu? Jadi saya menekankan kepada siapapun di sini begitu, jangan ngapain kita harus ungkit-ungkit masa lalu begitu kan. Kalau kita diungkit-ungkit masa lalu seperti bagaimana pelanggaran HAM katanya yang ada selama ini beredar begitu kan, diungkit-ungkit lagi malah ya sana sini tidak mau diungkit seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan itu rekam jejaknya sangat luar biasa loh begitu dibandingkan ya dengan capres-capres yang lainnya. Tidak ada beban masa lalu di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Lihat saja komentar-komentar mereka. Apakah benar Fahri Hamzah mengomentari seperti itu ya? Kok semuanya seolah-olah dikritik sana sini begitu kan? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe YouTube dari Podcast Rakyat ini.